wabarakatuh. Hai guys. Kami dari SMA Negeri 1 Pejaguan, Kelompok 5, kelas 12 IPA 2 yang beranggotakan saya sendiri Ashraf Heria nomor absen 5, saya Vina Rodatun Nafisa nomor absen 14, saya Masyid Nur Atsani nomor absen 23, saya Safira Nelly Rohman nomor absen 32. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang negara Panzer atau yang lebih dikenal dengan negara Jerman. Negara Jerman yang tentunya akan menarik dan seru serta menambah wawasan kita semua. Selamat menonton. Republik Federal Jerman, di mana dalam bahasa Jermannya adalah Bundesrepublik Deutschland atau dalam bahasa Inggrisnya Federal Republic of German. Bentuk negara Jerman adalah Republik Federasi dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan dasar negara demokrasi yang dituangkan dalam Konstitusi tahun 1949. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang kondisi geografis negara Jerman. Luas wilayah negara Jerman yaitu 357.588 km persegi. Letak astronomis negara Jerman yaitu 47 derajat sampai 55 derajat lintang utara dan 6 derajat sampai 151 derajat bujur timur. Batas wilayah negara Jerman yaitu batas wilayah utara berbatasan dengan Laut Baltik, Laut Utara, dan Denmark. Batas wilayah selatan yaitu Swiss dan Australia. Batas wilayah barat yaitu Belanda, Luksemburg, dan Prancis. Batas wilayah timur yaitu Polandia dan Republik Ceko. Negara Jerman memiliki pegunungan dan gunung yang terkenal di dunia. Pegunungan yang berada di Jerman antara lain yaitu 1. Pegunungan Alpen. Pegunungan ini memiliki ketinggian 4.809 meter. Pegunungan ini merupakan pegunungan terbesar yang berada di Jerman. Yang kedua yaitu pegunungan Zugspitze dan Wetterstein. Pegunungan ini memiliki ketinggian yang sama yaitu 2.962 meter. Yang ketiga yaitu pegunungan Bavarian Alps. Pegunungan ini memiliki ketinggian 2.086 meter. Yang keempat ada pegunungan Harz dengan ketinggian 1.141 meter. Yang kelima ada pegunungan Esgebirge dengan ketinggian yaitu 1.244 meter. Yang keenam ada pegunungan Elbe Sandunge dengan ketinggian yaitu 723 meter. Yang ketujuh ada pegunungan Eifel dengan ketinggiannya yaitu 747 meter. Yang kedelapan ada pegunungan Karwendel dengan ketinggiannya yaitu 2.749 meter. Yang ke-9 ada pegunungan Sorlen dengan ketinggiannya yaitu 843 meter. Selain itu, Jerman memiliki gunung yang terkenal di dunia. Antara lain yaitu yang pertama Gunung Kofel. Gunung ini memiliki ketinggian 1.342 meter. Yang kedua ada pegunungan Welberg dengan ketinggiannya yaitu 1.722 meter. Yang ketiga ada pegunungan Weng dengan ketinggiannya yaitu 1.780 meter. Yang keempat ada pegunungan Peterpinchen dengan ketinggiannya yaitu 2.962 meter. Yang terakhir ada Gunung Lesne dengan ketinggiannya yaitu 2.713 meter. Selain pegunungan dan gunung, di Jerman juga terdapat danau yang cukup terkenal. Yang pertama ada Danau Bodense yang merupakan danau terbesar di Jerman. Yang kedua ada Danau Eibse, yang ketiga ada Danau Achse, yang keempat ada Danau Starnberg, yang kelima ada Danau Königssee. Selain danau juga terdapat sungai yang terkenal di Jerman. Yang pertama ada Sungai Rhine, yang kedua Sungai Elbe, yang ketiga Sungai Donau, yang keempat Sungai Moselle, yang kelima ada Sungai Weser, yang keenam Sungai Oder, yang ketujuh Sungai Ruhr, dan yang terakhir adalah Sungai Rhine. Ada beberapa tempat wisata yang menarik di Jerman loh. Di antaranya yang pertama Brandenburg Gate, merupakan simbol utama gerbang Berlin dan lambang penyatuan antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Gerbang ini dibangun pada abad ke-18 sebagai gerbang masuk kota Brandenburg Torhafen atau lebih dikenal dengan kota Brandenburg. Yang kedua adalah Holstentor dalam bahasa Jerman yang artinya
Gerbang Holsten, sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu bata merah dengan desain Caldic di kota Lübeck, Jerman. Yang ketiga adalah Oktoberfest. Oktoberfest bermula pada pesta pernikahan putra mahkota Ludwig yang kemudian menjadi Raja Ludwig pada 12 Oktober tahun 1810. Pada saat itu, kerajaan menggelar pesta bagi rakyat dengan bir. Dan sebagai penutup acaranya, pacuan kuda diadakan bagi keluarga kerajaan. Selanjutnya adalah Frauenkirche, identik dengan gereja baru namun tua. Namun sayangnya, gereja ini habis oleh bom pada Perang Dunia Kedua. Yang selanjutnya Ruggenfels, dikenal dengan nama Rugge Island, yang berada di antara Pulau Pomeranian dan Laut Baltik. Area ini terkenal sebagai destinasi wisata dikarenakan pantai pasir putihnya yang cantik, landscape alam yang berbeda, serta arsitektur resort yang menempel. Neuschwanstein, kastil tua yang jika dibahasa Inggriskan adalah Neuschwanstein Castle. Dibangun pada awal abad ke-19 di atas dataran setinggi 800 meter di atas permukaan laut. Lokasinya tepat di kaki Pegunungan Alpen dan berbatasan dengan Austria. Heidelberg-City ialah sebuah kota otonom tua yang ada di Baden-Württemberg yang terkenal dengan kastil, kota tua, dan universitas tua. Yang kedelapan ada Cologne Cathedral, sebuah gereja katedral Katolik Roma yang ada di jantung kota Cologne. Gedung gereja bergaya gotik ini dibangun pada tahun 1248 dengan bentuk yang unik. 9. Lindau, sebuah area yang berada di tepi Danau Konstanz yang terkenal dengan destinasi wisata yang banyak. Salah satunya adalah Lighthouse, di mana Lighthouse ini berada di area dermaga danau dan Bavarian Lion Sculpture yang merupakan pintu masuk ke Lindau. Adalah Rhine, Romantic River. Sebagai penutup, Sungai Rhine adalah yang paling tepat. Sungai panjang yang melintasi beberapa negara ini dimulai dari Swiss dan berakhir di North Sea, Belanda. Sungai Rhine mengalir sepanjang 1036,20 km. Yang kedua, di sini kita akan menjelaskan tentang penduduk dari negara Jerman. Yang pertama ada suku. Di Jerman terdapat suku asli yaitu suku Nordik. Suku Nordik menghuni Skandinavia yang menggunakan bahasa Nordik kuno pada tahun 800 sampai 1300 Masehi. Yang kedua, terdapat suku Herul. Suku Herul yaitu suku Jerman nomaden yang ditunjukkan oleh Ostrogothum dan Bizantium pada abad ketiga dan kelima. Yang ketiga, ada suku Rugir yang merupakan suku Jerman Timur pada abad kelima menghuni negara Austria. Yang terakhir ada suku Alemania, yaitu suku Jerman yang menghuni di Rase atas. Di Jerman terdapat 3 ras yang utama. Yang pertama ada ras Arya. Ras ini merupakan keturunan dari ras Nordik. Ras Arya sendiri merupakan ras yang unggul. Ras Arya tinggal di dataran Jerman pada masa prasejarah. Ras ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Rambut pirang, 2. Tubuh yang tinggi, 3. Bola mata yang berwarna biru. Kedua, ada ras Alpin. Ras ini termasuk ke dalam ras Kaukasoid. Ciri-cirinya yaitu rambut pirang sampai kecoklatan hitam. Yang kedua, bola matanya berwarna biru dan hijau. Yang ketiga, hidungnya mancung. Yang keempat, kulitnya berwarna putih. Ras Alpin terdapat di negara Polandia, Swiss, Rusia, Perancis. Terakhir ada ras Nordik. Ras ini merupakan salah satu subras putatif yang merupakan hasil pembagian dari ras Kaukasia oleh beberapa antropolog. Ras ini berkembang pada abad 19 sampai abad ke-20. Ras ini banyak ditemukan di Eropa bagian barat laut serta di sekitar Laut Baltik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah penduduk. Jumlah penduduk di negara Jerman yang diperkirakan tahun 2022 terdapat 83.965.430 jiwa. Angka pertumbuhan penduduk di Jerman sekitar 0,0%, yang artinya adalah angka kelahiran dan kematian seimbang. Nah, pertambahan penduduk di
Negara Jerman adalah berasal dari migrasi. Tanpa migrasi, jumlah penduduk akan terus menyusut. Mata pencaharian negara Jerman merupakan penghasil pertanian terbesar ketiga di Eropa setelah Prancis dan Italia. Produk utamanya yaitu kentang, barley, gandum, kubis, dan buah-buahan. Wilayah subur yang terdapat di selatan Sungai Rhine dan dataran rendah Sungai Salpeter. Selain itu juga terdapat sektor peternakan yang dapat dijumpai di sebelah utara negara Jerman. Hewan peternakan yang diternak adalah babi, sapi, dan biri-biri. Terdapat juga sektor pertambangan dan industri. Hasil pertambangan utama di negara Jerman adalah batu bara dan biji besi. Untuk industri paling besar di Jerman adalah industri besi baja. Berikut beberapa kota yang dijadikan pusat perindustrian di negara Jerman. Yang pertama ada kota Gok yang menghasilkan mobil, lokomotif, dan mesin-mesin. Yang kedua ada kota Aachen yang menghasilkan mesin-mesin alat pertanian. Dan yang terakhir ada kota Köln yang menghasilkan industri tekstil dan logam. Beberapa aspek yang ditinjau dari kondisi sosial dan kebudayaan di Jerman, yaitu diantaranya kebudayaan, peninggalan, tarian, pendidikan, industri, dan yang terakhir adalah ekspor dan impor. Kebudayaan pertama yang akan kami jelaskan adalah kebudayaan Unites, yang diyakini sudah berkembang sejak pertengahan atau akhir milenium ketiga sebelum Masehi ini berpusat di Bavaria, Jerman, Bohemia, Republik Ceko, dan berbagai kawasan di sekitarnya. Budaya zaman perunggu ini mendapatkan namanya dari sebuah desa di dekat Praha yang ternyata memendam banyak kuburan purbakala. Budaya Unites adalah pelopor penting zaman perunggu yang nantinya akan mempengaruhi kebudayaan penerus hingga zaman besi. Yang selanjutnya adalah kebudayaan Tumulus, salah satu penerus kebudayaan Unites yang sangat berkembang di selatan Jerman dan Hungaria pada Hungaria kedua sebelum Masehi. Nama budaya ini diperoleh dari tradisi pemakaman penduduk kuno di sana yang membuat gundukan di atas makam yang dinamakan tumuli atau tumulus. Kebudayaan ini mengungguli Unites dalam bidang pengerjaan logam yang mampu membuat barang-barang yang lebih kompleks seperti gelang. Yang ketiga terdapat kebudayaan Unfiel yang berkembang pesat di selatan Jerman dan Hungaria pada abad kedua Masehi. Kebudayaan ini terkenal karena gundukan tanah di atas makam kuno yang disebut tumuli atau tumulus. Kebudayaan ini berkembang di bidang perindustrian logam dan pembuatan gelang. Yang keempat ada kebudayaan Lusatian. Kebudayaan ini mendapatkan nama dari wilayah Lusatia yang berada di timur Jerman. Kebudayaan ini sempat berkembang pada abad ke-12 Masehi, pada awal zaman besi dan di akhir zaman perunggu. Kebudayaan ini sesungguhnya mendapat pengaruh dari Unfil tentang teknik pemakaman manusia secara kremasi. Ada kebudayaan Bastet. Kebudayaan ini sudah ada sejak abad ke-12 sebelum Masehi dan mencakup wilayah Jerman, Swiss, dan Austria. Kebudayaan ini mengalami kemajuan karena dua faktor utama, yaitu kemajuan industri logam dan pesatnya perdagangan barang mineral. Peninggalan yang pertama adalah Brandenburger Tor atau Gerbang Brandenburg. Gerbang Brandenburg adalah daya tarik utama yang ada di Berlin, salah satu bukti sejarah negara Jerman. Gerbang ini dibangun pada tahun 1789 dan berakhir pada tahun 1793 sebagai akhir dari Boulevard Dorotheenstein. Kaiser Dom von Speyer atau Katedral Kerajaan Speyer. Katedral Speyer merupakan gereja Roma yang terbesar di dunia dan merupakan salah satu pemandangan paling indah di Jerman. Gereja ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1981 dan merupakan daya tarik utama yang ada di kota tua Speyer. Tiga, terdapat peninggalan sejarah yaitu Schloss Neuschwanstein atau Kastil Neuschwanstein yang dibangun pada abad 1869 atas nama Raja Bavaria Ludwig II yang merupakan Raja Kastil Kesatria pada abad pertengahan. Yang keempat, terdapat Marienplatz Munich.
yang merupakan balai kota baru yang dibangun pada tahun 1867 sampai 1909 yang memiliki gaya neogotik. Biasanya peninggalan ini dilakukan pada jam 11 sampai jam 12 siang yang akan membunyikan bel yang merupakan bel bersejarah bagi negara Jerman. Yang kelima, ada peninggalan Dresden Frauenkirche. Peninggalan ini dianggap sebagai rekonsiliasi secara resmi karena sejarahnya. Selama rekonstruksi, batu yang masih akan digunakan didata secara akurat dan digunakan di gereja yang baru dibangun. Tempat ini sangat populer karena sejarahnya yang cukup terkenal. Yang keenam, ada peninggalan Blumenensel Mainau atau yang lebih dikenal dengan Pulau Bunga Mainau. Dari tahun 1951, Leonard Bernadotte, putra dari Raja Swiss Wilhelm, mengubah Mainau menjadi pulau bunga yang awalnya bukan untuk pengunjung dan sekarang lebih terkenal. Yang ketujuh, ada peninggalan Lubecker Holsteiner yang merupakan salah satu gerbang di kota Lübeck dan melindungi kota Hanseatic yang kaya dari luar. Pada abad ke-19, bangunan peninggalan ini hampir diancam dengan pembongkaran, tetapi untungnya itu bisa dicegah. Yang terakhir, ada peninggalan Erfurter Dom yang sudah berdiri sejak tahun 752 di lokasi katedral. Bangunan ini pertama kali disebutkan pada tahun 1117 dan pada tahun 1707 bangunan ini akan dibangun 13 lonceng disebut dengan lonceng Gloriosa. Tarian. Yang pertama adalah Schweighoer. Tarian ini sebagian besar terkenal di Bavaria. Schweighoer berarti dua kali atau dua kali lipat. Beberapa berspekulasi bahwa nama dari tarian ini mengambil dari fakta, di mana tarian ini ditarikan oleh dua orang penari yang menari bersama-sama. Dan pada hal itu merupakan urusan yang sangat langka di Jerman pada saat itu. Dan yang kedua, ada tarian ekspresionis. Tarian ini menjadi terkenal pada periode Weizmann. Mary Wigman serta Ludwig van Beethoven menjadi perintis gerakan utama tarian ini. Juga terdapat tarian suku Butler, adalah tarian di mana penari pria terdapat di dalam garis atau lingkaran yang berulang kali memukul sol sepatu, paha, dan lutut mereka. Tarian ini biasanya terdapat di Bavaria yang dilakukan oleh petani, pemburu, dan penebang kayu. Yang keempat, ada Der Doxe. Di sini pasangan menari dalam lingkaran 3/4 atau 3/8 meter. Tarian ini berkembang pada pertengahan abad ke-18 dan merupakan ibu dari waltz. Yang terakhir ada tarian The Länder. Tarian ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat atas musik Jerman dan adegan komposer seperti Beethoven dan Schubert, serta komposer terkenal lainnya. Tarian ini melibatkan dua pasangan yang saling berpelukan, menari kembali ke belakang, dan banyak berputar. Dulunya tarian ini merupakan tarian bagi para petani, tetapi kemudian menemukan jalannya menuju masyarakat kelas atas. Aspek yang keempat adalah pendidikan. Sistem pendidikan di Jerman digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu diantaranya 1. Pendidikan usia dini. Sama halnya dengan Indonesia, pendidikan usia dini ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia 0-6 tahun. Kalau dalam bahasa umumnya sih disebut dengan kindergarten alias TK. Yang kedua, terdapat sekolah dasar. Di negara Jerman, sama dengan negara kita Indonesia, sistemnya yaitu jika sudah mencapai umur 6 tahun. Pendidikan wajib di negara Jerman yaitu 9-10 tahun pendidikan wajibnya. Pendidikan wajib di Jerman dinamakan Grundschule. Sistemnya yaitu dimulai dari bulan September dan jika sudah berumur 6 tahun dan akan berakhir pada kelas 4. Terdapat dua sistem yaitu 5 hari dengan total 188 pendidikan per tahunnya dan 6 hari dengan total 208 pendidikan per tahunnya. Yang ketiga, ada sekolah menengah dari usia 10 tahun.
Sekolah menengah di Jerman ini dibagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah pertama atau Sekundarsif 1 dan sekolah menengah atas atau Sekundarsif 2. Sekolah menengah pertama ini diperuntukkan dari usia 10 tahun sampai 15 atau 16 tahun, sedangkan sekolah menengah atas ini diperuntukkan untuk usia 15 atau 16 tahun sampai usia 18 tahun. Yang terakhir terdapat pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan di Jerman menawarkan berbagai macam subjek untuk dipelajari. Salah satunya menawarkan pendidikan yang berorientasi yang biasanya disesuaikan dengan pusat tenaga kerja. Banyak dari universitas di Jerman ini tidak didanai oleh pemerintah alias swasta. Berikut ini terdapat 10 universitas terbaik di Jerman, antara lain Maximilian University atau LMU Munich. LMU adalah institusi pendidikan tinggi yang berlokasi di kota München, Bavaria, dan merupakan salah satu universitas tertua yang ada di Jerman yang masih beroperasi. Universitas ini telah menghasilkan sekitar 40 pemenang penghargaan Nobel dan baru-baru ini telah berhasil meraih gelar University of Excellence di Jerman. Technical University of Munich atau TUM adalah institusi pendidikan tinggi yang memiliki spesialisasi dalam bidang studi teknik, teknologi, kedokteran, ilmu alam, dan sains terapan. Selain di Munich, TUM juga memiliki kampus cabang di Garching, Freising, Heilbronn, Straubing, dan Singapura. Sama seperti LMU, TUM juga diberkahi dengan gelar University of Excellence. Ketiga terdapat University of Heidelberg yang merupakan universitas tertua dan berdiri pada tahun 1386. Universitas ini berperan dalam bidang psikiatri dan sosiologi modern pada cabang ilmu ilmiah. Yang keempat terdapat Universitas Charité Universität Medizin Berlin yang merupakan universitas rumah sakit berpendidikan di negara Jerman dan universitas terbaik di dunia. Yang kelima ada Humboldt Universitas Berlin, berdiri pada tahun 1809, memiliki reputasi yang sangat baik pada jurusan seni dan ilmu pengetahuan kebudayaan. Universitas ini dikenal oleh dunia sebagai pelopor pendidikan holistik yang memadukan antara pengajaran dan penelitian. Dan yang keenam ada University of Tübingen, merupakan salah satu dari 11 universitas yang dianugerahi gelar University of Excellence. Tübingen ini merupakan salah satu tempat yang terbaik untuk kuliah jurusan hukum, arkeolog, filosofi, teologi, serta kecerdasan buatan. Yang ketujuh ada Free University of Berlin. Universitas ini merupakan salah satu universitas riset elit di Jerman. Universitas ini juga dikenal unggul dalam ilmu politik dan ilmu pengetahuan budaya. Sekitar 13% mahasiswa S1 dan 28% mahasiswa S2. Yang kedelapan ada Universitas RWTH Asian University. Universitas ini merupakan salah satu universitas teknis terbesar di Jerman. Lokasi universitas ini terdapat di dekat dengan negara Belanda dan Belgia, sehingga mahasiswa dapat menikmati manfaat keberagaman budaya dan bahasa di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah University of Freiburg. University of Freiburg adalah universitas tertua kelima di Jerman. Freiburg dikenal memiliki sejarah panjang dalam pengajaran bidang studi ilmu pengetahuan budaya, ilmu sosial, dan teknologi. Salah satu bukti keunggulan penelitian universitas ini adalah keberhasilan 15 akademisi University of Munich dalam meraih Gottfried Wilhelm Leibniz Prize. Terakhir adalah University of Bonn, didirikan pada tahun 1818 dan kini dikenal sebagai salah satu universitas riset terbaik di dunia. Universitas ini memiliki jumlah pelajar internasional terbesar di Jerman, sehingga tercipta semangat internasional yang kuat di dalam kampusnya. Beberapa bidang studi terunggul yang ada di University of Bonn adalah matematika, fisika, astronomi, dan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang industri negara Jerman. Jerman merupakan negara yang luas di daerah Eropa dan merupakan negara terkaya di dunia. Jerman merupakan negara Uni Eropa.
terdapat banyak sekali industri di Jerman, terutama pada pembuatan mobil. Tetapi juga terdapat banyak industri yang terkenal di negara Jerman. Di Jerman memiliki iklim sedang, sehingga mudah untuk menanami jagung, kentang, anggur, dan gandum. Pabrik-pabrik di Jerman menghasilkan peralatan mesin, barang-barang elektronik, kimia, serta mobil. Hampir semua orang Jerman bekerja di pabrik atau industri jasa seperti bank dan hotel. Dulu Jerman terbagi menjadi dua selama 40 tahun. Pada 1989, tembok yang berada di Berlin Barat serta Berlin Timur akhirnya dirobohkan. Jerman terdiri atas 16 negara bagian dengan parlemen dan undang-undang yang sendiri. Setiap negara bagian mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen nasional yang berada di Berlin. Selanjutnya ada ekspor dan impor. Yang pertama ekspor. Ekspor di negara Jerman mencapai 1.492 triliun US dollar. Komoditas ekspor utama di negara Jerman ada kendaraan bermotor, mesin, produk elektronik, makanan, obat-obatan, tekstil, karet, dan produk plastik. Tujuan ekspor utama negara Jerman adalah Prancis 10,2%, Britania Raya 7%, Belanda 6,9%, Amerika 6,3%, Austria 5,6%, Cina 5,3%, Swiss 4,7%, Belgia 4,3%, dan Polandia 4,1%. Kemudian ada impor. Impor di negara Jerman mencapai 1.276 triliun US dollar. Komoditas impor ada mesin, peralatan pemrosesan data, kendaraan, migas, logam, dan peralatan listrik. Kemudian negara asal impor utama yaitu ada Belanda 14%, Polandia 7,5%, Cina 6,7%, Belgia 6,4%, Austria 4,4%, Rusia 4,4%, dan negara Republik Ceko 4,1%. Behind the scene.